itu hendaklah engkau meyakini dengan sepenuh hati bahwa sesungguhnya semua rasulnya Allah, ya, semua rasul Allah, yang jumlah rasul itu 113 rasul. Adapun nabi dan rasul berjumlah 25. Semua rasul yang berjumlah 113 itu adalah mereka itu utusan Allah, diutus untuk makhluk dengan benar, membawa kebenaran. Tidak ada sedikit pun kebohongan. Tidak ada sedikit pun kebohongan. Itu para nabi dan rasul. Wahum khairul bashari. Ya. Dan mereka para rasul itu adalah sebaik-baik manusia. Jadi manusia yang paling baik adalah para rasul Allah. Wa khairun nasi, dan sebaik-baik manusia ba'dahum, setelah para nabi, adalah Abu Bakrin Siddiq, Abu Bakar Siddiq, sahabat yang 4 atau disebut khulafaur rasyidin. Setelah para nabi mulai Adam, Idris, Nuh, Soleh, terus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian 4 sahabat ini yang disebut khairun nas. Khairun nas itu Abu Bakar Siddiq, Umar Al-Faruq, summa Umarul Faruq, maka kemudian Umar Al-Faruq, summa Utsman dun Nurain, kemudian Umar dun Nurain, summa Ali Al-Murtadha, maka kemudian Ali Al-Murtadha. Gitu ya. Demikian iman kepada para malaikat, iman kepada kitab Allah, dan iman kepada utusan Allah. Ini 3 poin iman itu satu dengan yang lainnya saling berkaitan erat. Para malaikat diantaranya ada yang bertugas menyampaikan wahyu kepada rasul, ya kan? Siapa malaikat itu yang bertugas menyampaikan wahyu? Jibril. Ya kan? Jumlah malaikat berapa? Ada yang tahu? Jumlahnya semuanya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang wajib kita ketahui, yang kita imani 10. Ya kan? Itu malaikat. Jumlah malaikat yang wajib kita ketahui, hafal, tafsilan, rinci dengan tugasnya itu 10. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui namanya. Tugasnya apa? Jibril, pembawa wahyu. Mikail, non? Apa Mikail? Waduh, membagi rezeki, membawa rezeki, menyebarkan rezeki kepada semua makhluk. Itu Mikail. Israfil tugasnya peniup sangkakala, pencabut nyawa. Niup engkau sangkakala, mateni semua makhluk, saatnya kiamat tiba. Trompet, sekali tiup, trompetnya kayak apa, ya kan? Suaranya kayak apa? Begitu tiupan itu terdengar oleh semua makhluk, menyebabkan kematian. Saking kencengnya, saking dahsyatnya suara. Sebab ketika suara terlalu keras didengar, menyebabkan pecah gendang telinganya, ya kan? Saraf-sarafnya pecah. Bahkan ketika ngadengikeun suara son terlalu keras pun, bassnya terlalu gede kan, ratu jantungnya tok tok begitu kan. Apalagi suara sangkakala malaikat Israfil. Habis Israfil, Ijrail. Tugasnya apa? Ijrail pencabut nyawa, Israfil peniup sangkakala. Terus Israfil, Ijrail. Terus Munkar, tugasnya Mukal dan Nakir. Kedua-duanya tukang nanya di kuburan. Nah, ini yang bakal ketemu juga kita nanti, ya kan? Di alam barzah. Yang akan ketemu itu setidak-tidaknya 3 malaikat. Pertama malaikat pencabut nyawa, Israel, yang kedua
malaikat dan yang ketiga, kedua dan yang ketiga malaikat yang menemui kita di alam kubur ketika nyawa sudah berpisah dengan badan, kita dikubur dan dikembalikan nyawanya, ruhnya ditanya, ya kan. Nah, di situ ya kan akan berjumpa antara makhluk dengan makhluk, antara hamba Allah dengan hamba Allah. Kalau amal kitanya soleh di dunianya, maka ya pertemuan di situ bagaikan pertemuan tiga orang sahabat, tiga hamba Allah, tiga makhluk Allah yang saling bersahabat. Tidak usah ditakut-takuti, ya kan. Ora usah wedi bener be soleh be. Man robuka tanya deui balik cek mana naon dia. Anu misalnya ya kib kan ditakon da ngaji nahwu kae santri. Oteng diceritakan yang kita apa arane dako ikul akhbar, itu serem sekali ceritanya, ya kan. Gambarannya bagi dua malaikat itu datang, matanya menyala bagaikan bara, ya kan. Suaranya apa 7 kali lipat suara bledeg sing pangatenge. Takon man robuka, nu borangan ya pasti deg-deg takutan. Tapi bagi orang yang beriman akan dimiliki ketenangan, akan diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus entas para malaikat yang menanyakan di kubur menanyakan apa maning? Siapa? Jibril, Mikail, Israfil, Jibril, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid. Raqib, Atid ini teman setia, kemana-mana ngikut, pencatat amal kita, CCTV kita, ya kan. Raqib, Atid, pencatat amal baik dan pencatat amal buruk di kanan kiri. Terus Malik penjaga neraka, Ridwan penjaga surga. Terus apalagi yang kelewat? Sudah, itu yang 10 itu. Nah, setiap kita itu wajib mengetahui namanya, mengetahui tugasnya, ya kan. Adapun yang lain, yang selain yang 10 itu, pokoknya jumlah malaikat tidak ada yang tahu selain Allah. Jumlahnya banyak dan tidak ada yang tahu selain Allah. Kita wajib tafsilan, rinci nama-namanya yang 10. Makanya kakek moyang kita, ya kan, yang rajin, orang-orang tua dulu kita, dibuatlah pupujian memeh sholat, ya kan, supaya apa? Dibudak kene Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Oh, terus dari Adam, Idris, nabi juga begitu, ya kan. Tujuannya supaya hafal. Sebab boro-boro zaman baheula barudak anu can aya teknologi, can aya pulpen acan, ya kan. Zaman sekarang yang didukung dengan peralatan lengkap pun ngapal hal-hal demikian itu malas, ya kan, sungkan. Ngaji ngopi dapalkeun mah henteu gitu kan. Neten bae lah lumayan daripada teu ngaji pisan, ya kan. Mudah-mudahan dari hasil mendengar itu kemudian menjadi hafal, kan. Nah, kembali memulai dari Jibril, karena Jibril itu adalah malaikat yang bertugas membawa wahyu kepada para rasul, maka ini akrab erat hubungannya dengan rasul dan kitab yang diturunkan, ya kan, Jibril. Nah, Imam Al-Hafidh Ad-Dailami dalam salah satu kitab, ya kan, pernah menceritakan bahwa Jibril itu turun kepada para nabi dan rasul itu dalam jumlah yang berbeda-beda, ya kan? Dalam jumlah yang berbeda-beda, ya kan. Menjumpai Nabi Adam, Abul Basar, nabi pertama, manusia pertama, dengan membawa wahyu, ya kan. Perintah Allah itu selama hidupnya Nabi Adam hanya 12 kali. 12 kali saja. Kemudian menemui Nabi Idris hanya 4 kali. Idris datang balen doang. Sementara menemui Nabi Nuh katanya 50 kali. Ini dalam riwayatnya yang sahih, Nabi Nuh 50 kali, kepada Nabi Yakub 4 kali,
kepada Nabi Ibrahim 40 kali, kepada Nabi Musa 400 kali. Nabi Musa sering. Karena Nabi Musa sering usulan. Nah, ini sedikit, paling sedikit kepada Nabi Ayub, hanya 3 kali. 3 kali saja bertemu. Kepada Nabi Isa itu Jibril menemui Nabi Isa 10 kali. Dan rekor tertinggi malaikat Jibril itu bertemu Nabi Muhammad. Karena Jibrilnya juga kangen, sono, ya kan, resep ketemu Nabi Muhammad. Berapa kali? Sebanyak 14.000 kali, ya kan. Perbandingannya jauh banget ya. 14.000 kali. Padahal Nabi Nuh ditemui oleh, tadi berapa kali ditemui oleh Jibril? Hanya 50 kali. Padahal Nabi Nuh itu umurnya 1050 tahun. Usianya 1050 tahun. Tak lamun umate ya sama seperti itu rata-rata nih. Tak ketika umur 350 tahun itu masih bujangan, ya kan, umatnya Nabi Nuh mah masih bujangan, ya kan. Kalau kita 35 tahun bujang tua wis, ya kan. Geus kolot gitu ya. Nah, malaikat Jibril yang menemui nabi-nabi tadi itu membawa wahyu, membawa kalamullah, perintah Allah. Maka dari kitab-kitab Allah yang dibawa Jibril itu kepada nabi-nabi tadi itu antara lain, ya kan, kepada Nabi Adam menurunkan namanya suhuf sebanyak 10 suhuf, lembaran-lembaran wahyu. Suhuf dari 114 suhuf, kitab 4 suhuf ada 114. 114 itu kepada siapa saja? Kepada Nabi Adam jumlahnya 10, kepada Nabi Sis 50, kepada Nabi Idris 30, kepada Nabi Ibrahim 10, kepada Nabi siapa lagi? Adam udah ya. Kepada Nabi Musa, ya kan? Kitab apa Nabi Musa? Kepada Nabi Musa Taurat, kepada Nabi Isa Injil, ya, Zabur, Furqan kepada Nabi Muhammad, Zabur kepada Nabi Dawud, Injil kepada Nabi Isa, Taurat kepada Nabi Musa. Sebelum Nabi Musa mendapatkan Taurat, dalam satu keterangan juga mendapatkan suhuf 10. Adam tidak diberi, ya kan? Itu kaul yang kedua, tapi yang kaul yang lebih sahih adalah Adam 10 suhuf, Musa hanya diberi Taurat. Tapi dalam keterangan yang kedua Adam tidak mendapatkan, tapi kepada Nabi Musa 10 suhuf, kemudian ditambah Taurat, gitu ya. Itu jumlahnya, coba dihitung. 50, 30, 10, ya kan, 10, terus apa lagi? Ya, sekitar ditambah 4 kitab. Taurat, Injil, Zabur, Furqan. Jadi jumlahnya 114. Itu semuanya itu turun kepada para nabi dibawa oleh malaikat Jibril. Maka jumlah menemuinya pun berbeda-beda. Kenapa kepada Nabi Muhammad kok banyak sekali pertemuannya? Yang lain mah cuma 3 kali, 4 kali, 50 kali, 40 kali. Kepada Nabi Muhammad Jibril menemui sampai ribuan kali, 14.000. Karena kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad wahyu itu turunnya sekaligus. 10 ya berag sekaligus kitabnya. 50 berag sekaligus 50. Gitu ya. Sementara kepada Nabi Muhammad wahyu itu datang nuntut, nyicil seayat, ya kan, sasurat, sapotong surat, saparuh surat. Al-alaq misalnya surat yang pertama diturunkan enggak semuanya kan, separuh, 5 ayat kan gitu. Dan seterusnya. Maka banyak pertemuan. Kenapa begitu? Salah satu di antaranya karena umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman itu umatnya lemah-lemah, usianya pendek, badannya juga kecil.
Ya Nabi Adam itu panjang dadanya itu 40 diro. 40 kieu, lamun sakieu misalnya berapa? 50 senti, setengah meter kali 40 berarti 20 meter. Dadana lebar dada. Ya kan? Lebar dadanya aja 20 meter. Kita kan tingginya aja enggak 20 meter. Ya kan 2 meter gente, ya kan? Paling jangkung. Orang yang paling jangkung 2 meter. Bahkan santri enggak ada, belum ada yang tingginya 2 meter ya. Santri kita di sini yang mukim di Minhajul Thalibin belum ada. Rek hayang jadi polisi GHC di bang 165 G. Da parendek, ya kan? Karena parendek. Padahal kepolisian termasuk TNI memberikan peluang yang leluasa untuk para santri, ada jalur khusus santri. TNI menerima calon prajurit, polisi unggal tahun, ya kan? Pembina di polsek datang ngajak-ajak barangkali ada santri yang mau daftar, ya kan? Khusus jalur khusus pesantren, tapi tetap karena satu-satunya instansi yang masih diskriminasi menurut babah mahnya kan, karena mesti melihat dari fisik, menilai dari fisik, tidak menilai dari kemampuan. Kalau dinas instansi pemerintah yang lain tidak, orang cacat aja boleh kerja kan. Ya, ini di polisi di tentara mah khusus, ya kan, awak jangkungna diukur, ya kan begitu kan. Ada ketentuan fisik, luhurna kudu sakitu, ya kan. Luhur we pokona mah heula, ya kan. Urusan otakna pinter atau bodoh mah keheulaan kayak pandeuri gitu kan. Yang penting tinggi aja dulu gitu. Itu dua instansi. Gitu. Padahal tanda wuruh jelema nu gede duhur, ya kan, kecerdasan berperangnya main strategi ini pinter belum tentu. Nu loba akal nama biasanya nu leutik. Karena hanya dengan akalnya dia bertahan, ya kan. Orang dengan fisik nganggo akal. Itu. Kemudian seterusnya adalah tentang para nabi dan rasul. Tadi ya kan kitabnya sudah, nabi dan rasulnya. Jumlahnya seberapa sih nabi itu yang wajib kita imani dan kita percayai? Ya kan, untuk nabi ini dari hadis Ibnu Hibban, Kanjeng Nabi menyampaikan ketika ditanya, ya kan, Nabi ditanya berapa sih adadul anbiya, jumlah para nabi, Kanjeng Nabi kemudian menjawab mi'ata alfin wa arba'a asyara alafin, 100.000 dan isruna, ya, wa arba'ata isruna alfan, berarti 124.000 nabi, 124.000 nabi, ya kan? Jumlahnya begitu, globalnya segitu. Nabi itu yang Allah angkat menjadi nabi jumlahnya 124.000. Maka itu rincinya siapa-siapa kita tidak wajib mengetahui, tapi jumlahnya 124.000 itu kudu tahu, ya kan. Maka dari sebanyak itu ada sebagian yang diceritakan di dalam Al-Qur'an, ada sebagian yang lain yang tidak, ya kan. Ba'dhum, apa dalam ayatnya bagaimana? Nakussu ala ba'din, ya, tak apa pian. Jadi carilah ayatnya. Yang akhirnya lam naksus gitu ya. Yang tidak diceritakan, ada yang diceritakan, ada juga yang tidak diceritakan, ada yang dikisahkan, ada juga yang tidak dikisahkan. Seperti halnya misal Luqmanul Hakim, sebagian ulama berpendapat beliau adalah nabi, bukan rasul, tapi sebagian yang lain Luqmanul Hakim itu manusia biasa, tetapi karena keistimewaan, karena kebijaksanaannya, beliau kisahnya dimuat di dalam Al-Quran, ya kan. Salah satu di antara orang biasa yang kisahnya dimuat dalam Al-Quran adalah Luqmanul Hakim. Ada orang-orang lain selain Luqmanul Hakim, jadi bukan satu-satunya orang biasa yang disebut di dalam Al-Quran. Mana di antaranya Ashabul Kahfi,
bahkan anjing pun kisahnya dimasukkan di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena kesolehannya. Luqmanul Hakim itu orang yang sangat pandai bersyukur, orang yang sangat bijaksana dalam berpikir, orang yang sangat santun dalam bertutur kata. Maka karena kebanyakan kebaikannya daripada kejelekannya, maka beliau disebut ahli hikmah. Kan hikmah, baikan baik terus. Makan saking baiknya beliau, saking pandainya beliau, maka semua orang yang bergaul dengan beliau itu suka, termasuk para raja. Para raja. Suatu ketika, suatu hari dia dipanggil raja dan rajanya mau makan semangka, ya kan? Raja motong. Semangka dulu masih makanan mewah. Sekarang kalian aja udah nggak doyan ya, udah bosen ya. Dulu masih barang mewah, makanan raja, pisang, atau kayak pisang karena raja KB, raja serai, raja bulu, itu makanan raja. Dipotong, potongan pertama dari bagian yang terbaik diberikan ke Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim langsung memakannya dengan lahap. Sampai raja ngelegidu kabita ndeleng Luqmanul Hakim ngadahar semangka ngeunah pisan. Ya kan katingalina ngeunah pisan. Akhirnya ngiris si rajane semangka yang tadi, ya kan diiris, dipangan, temulah dicokot, diburah nama nih. Puah. Bertanya Luqmanul Hakim, Luqman ngapa kok kayaknya enak banget makan semangka. Semangka endi mau? Ya semangka kue pentuan sing aweh ke tuan raja nih. Nah ngapa kok makanya makan enak banget, nikmat sekali. Padahal ke semangka dipangan nih mah pahit leger. Jadi rajanya kayak pahit. Kemudian Luqmanul Hakim menjawab, bagaimana mungkin aku tidak menerima dan tidak menikmati pemberian makanan dari tuan raja. Apapun keadaannya ya aku nikmati. Karena itu pemberian dari tuan raja. Itu kan bijaksana ya. Gambaran 2C, memang manusia harus menerima apapun, sepahit apapun pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadare Gusti Allah, qadarullah, iradatullah, apapun adanya diterima dengan baik. Itu gambarannya seperti itu. Maka saking istimewane ya kan, dan banyak kisah yang lain itu kan yang berkesan di hati ya kan Isun secara pribadi, itu kisah itu diberi semangka pahit tapi dinikmati. Kalau kita kan nggak kuat ya, rek pura-pura ngeunah ge pahit tuh bisa ya kan pahit. Sebagaimana Nabi, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam juga begitu ketika menerima pemberian itu begitu. Suatu ketika Nabi dan para sahabat itu berkunjung ke sahabat Nabi yang kebetulan secara ekonomi fakir. Datang ke sahabat anu malarat. Datang disuguhan anggur. Suguhan anggur diberi hadiah Kanjeng Nabi itu. Ku Kanjeng Nabi teh didahar sorangan wae sampai seep. Dahar. Sahabat yang lain henteu milu ngadahar naon. Protes begitu balik deh. Terus keluar tidinya protes. Yang berani protes itu dua Mas'ud diantaranya, karena sahabat yang ikut terus. Jangan Rasul, biasanya Kanjeng Rasul lamun silaturahmi ke sahabat disuguhan naon wae dibagikeun ke orang-orang. Nah, cenah ieu mah didahar sorangan wae sampai seep. Kanjeng Rasul menjawab, tahu enggak kalian kenapa aku habiskan sendiri? Anggur itu asam banget. Kanjeng Nabi, kalau aku berikan kepada kalian, kalian tidak akan kuat. Pasti ngelepehkeun. Sedangkan yang memberinya itu anggur segini juga dapat dari mana? Ngajual naon? Bisa nyuguhan urang teh ye. Bisa nyuguhan kaula teh ye ladang naon? Bisa jadi ngajual hayam, bisa jadi ngajual naon? Hayang nyuguhan urang. Ku urang ternyata begitu di dahar hasem dilepehkeun misalnya. Betapa sedihnya dia. Saking menjaga sekali perasaannya. Jadi itu namanya pandai menerima. Jadi orang, pesan dari dua kisah itu bukan hanya sekedar harus pandai memberi, tapi menerima juga harus pandai. Harus pandai juga menerima. Diberi oleh seseorang, bisa jadi itu rezeki yang terbaik, ya kan, yang diberikan, yang dihadiahkan kepada kita. Tarimakeun. Sanajan cek urang teh mesti layak.
nya teu layak. Pangbututna urang mah geus jeung budak teu make nu kieu mah misalnya ya kan. Gitu. Tapi tetap harus terima dulu, terima. Jangan langsung kemudian ditolak mentah-mentah. Nah, ya biasanya kan ulah besok barang penta mah pengantin, ini kisah para pengantin ya. Sok banyak barang pentanya. Hayang anu dan lain-lain. Gitu. Tadi jumlah para nabi menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan disahihkan oleh beliau Ibnu Hibban juga dalam Sahih Ibnu Hibban. Hadis itu kan ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Daud, Ibnu Majah, Nasa'i, ya kan termasuk Ibnu Hibban. Lain Bukhari Muslim bungkul hadis teh banyak. Maka terusan dari hadis itu menjelaskan tentang jumlah rasul. Jumlah para rasul adalah berjumlah salasami'atiu wa salasa asara wa salasata asara. 313. Rasul berjumlah 313. Ya kan, sementara nabi berjumlah berapa tadi? 124.000 nabi. Yang dari 124 nabi dan 313 rasul kemudian Allah ringkas diangkat menjadi nabi dan rasul sejumlah 25, dan yang 25 itulah yang wajib secara rinci tahu. Yang 25 Adam, Idris, Nuh, terus itu yang wajib kita tahu nama-namanya, ya kan. Yang 113 cukup ijmalan jumlahnya saja. Untuk para nabi yang berapa? 124.000 juga jumlahnya saja angka. Jarang-jarang disebut, maka sering penyebutannya jumlah keliru, ya kan, karena jarang-jarang. Ini mengingatkan kita semua, ternyata ada hal yang mendasar, ya kan, yang mendasar tapi kita kurang begitu masuk dalam akal dan pikiran kita. Maka pantas kalau dalam kitab ini Kiai Musonib menyebutkan bahwa usuluddin, ya kan, pokoknya, pondasinya, dasarnya agama itu 3: iman, Islam, dan sunnah. Ini baru membahas tentang iman, ya kan. Iman ini pondasi agama. Imannya benar, sebagaimana tadi diurai dari awal, ya kan. Benar imannya, benar Islamnya, benar pemahaman, pengambilan, dan termasuk pendalilan sunnah, penggunaan dalil dari sunnah dengan cara benar, maka berarti kita sudah memiliki pondasi beragama. Ya kan? Itu bisa dipisah-pisah, iman wungkul, Islam wungkul, hadis doang. Hadis didalili nunggal tempat, nggak gawa hadis baik, sembayangnya beli. Ya kan? Hadis ninggal tempat sebatas di bibir saja, di lambe da apal kabeh Qur'ane, dalil deui ngadil deui, nya kan. Pas ibadah-ibadah sing sifatnya mahdhah yang pokok lupa, rukun iman aja lupa, kan rukun Islam aja lupa. Ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Barangkali sampai di situ saja. Ada yang mau ditanyakan? Aya, nu diteruskeun, sok. Nah, sedikit tadi yang kelewat ya, yang kelewat. Setelah para nabi, setelah para rasul, manusia yang paling mulia, manusia yang paling baik adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ya. Setelah para rasul, manusia yang paling baik adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kenapa? Karena Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali adalah sahabat Nabi yang terkurung dalam hadis Nabi. Ya kan, dalam hadis Nabi. Khairul kurni.
sebagus-bagus zaman adalah zamanku. Ya kan, jalan Kanjeng Nabi. Kemudian ada lagi solu kama ra'aitumuni usolli. Maka kemudian bagaimana bisa melihat Nabi sholat kalau kita tidak melihat sholatnya sahabat? Bagaimana kita bisa melihat sholatnya sahabat? Wong kita bukan tabiin. Bagaimana bisa kita melihat sholatnya tabiin? Wong kita bukan muridnya tabiin dan seterusnya. Maka melihat guru kita adalah muttasil sampai Rasul. Maka ngikuti guru. Itu patokan. Kemudian apa? Ma'ana alaihi wa ashabi. Ya kan ada dalil ma'ana alaihi wa ashabi. Hendaklah engkau menjalankan Islam, menjalankan agama itu apa yang kau dapatkan dariku dan kau dapatkan dari sahabat-sahabatku. Kata Nabi, ya kan? Dari sahabat-sahabatku. Para sahabat dari sejumlah sahabat yang jumlahnya tidak diketahui ya secara real ya kan banyak ya kan. Paling yang diketahui dan masyhur itu sahabat-sahabat yang gugur perang Badar sekian, kan? Gugur perang Uhud sekian, kan? Para syuhada banyak diabadikan namanya, ya. Begitu. Maka mengikuti para sahabat Nabi juga bagian daripada mengikuti Kanjeng Nabi. Contohnya apa? Traweh. Kanjeng Nabi ning umah, ya kan? Jumlahnya ya kan nggak ada yang tahu, ada yang nyebut 12, ada yang nyebut 11, ada yang nyebut 13. Hadisnya kan begitu. Kemudian zaman sahabat, terutama sahabat siapa? Sahabat Utsman bin Affan diberjamaahkan, ya kan? Quran zaman Nabi belum dibukukan, zaman sahabat dibukukan dan seterusnya. Apa yang dikerjakan sahabat adalah masih mengikuti pada Nabi. Sahih, sesuai, tidak akan keluar dari apa yang dijalankan oleh Nabi. Kakurung nang hadis Nabi ma'ana alaihi wa ashabi. Bahkan adalah salah satu kalimat ya kan yang memang secara pribadi isun durung apakah itu hadis atau pendapat ulama. Ada yang mengatakan tamassaku ya kan bil mahajjah wa tariqatil baido. Berpegang teguhlah kalian semua kepada mahajjah, sesuatu yang menjadi hujah, wa tariqatul baido, ya kan? Dan tariqah yang putih yang bersih. Mahajjah itu apa? Al-Qur'an was sunnah. Al-mahajjah sesuatu yang menjadi argumen. Berpegang teguhlah kepada sesuatu yang dapat dijadikan argumen, dalil, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Kemudian berikutnya wa tariqatul baido. Perjalanan yang bersih dari Nabi ke sahabat, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in, dari para ulama, terus. Maka dari runtutan itu para sahabat itu kedudukannya jauh lebih mulia daripada para wali. Wali mah mene ulama ya kan. Oh, ini wali percaya nurut, ini sahabat beli kebelingar. Di atas Nabi, kemudian sahabat, baru tabi'in, baru kemudian seterusnya, baru ulama, kemudian wali. Kebanyakan para wali itu diambil daripada ulama. Ya kan? Kebanyakan para wali itu diangkat dari kalangan ulama. Sekalipun ada wali yang tidak ulama, bodoh, wali bodoh loh ayah. Bisa nanaon tapi jadi wali ayah, kan ada tapi sangat jarang. Tapi kebanyakan wali itu diangkat dari kalangan ulama. Itu kata guru kita semua Syekh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'alim. Adabnya alim dan muta'alim. Disebutkan laulal ulama ul amiluna, ya kan, bi'ulumihim, ya kan, seandainya bukan ulama yang mengamalkan ilmunya, walian wali, seandainya Allah tidak jadikan ulama yang mengamalkan ilmunya itu jadi wali, maka di dunia tidak akan ada wali. Katanya begitu. Maka dari kalimat itu bisa dipahami bahwa
wali itu banyak diangkat dari kalangan ulama, ya. Sekalipun ada yang bukan ulama jadi wali, hatinya bersih, ya kan, lisannya terjaga, kemudian apalagi dia menyembunyikan kebaikannya saking ikhlasnya, maka kemudian doanya diijabah, ya kan, doanya diijabah, ya nini nya kan ngan ukur ya maca bismillah ge balepotan tapi resep tutulung kabatur hatena ikhlas ridho di kumaha oge doana diijabah, akhirnya barokah, doa nama jang jawokan tapi mari dicekel, ya kan, aya nu kitu kan aya di antarana itu barokah, itu namanya barokah kan karena kesolehane itu, ya barangkali itu saja cukup ya. Ada yang mau bertanya sekitar ini? Ada? Kalau nggak ada ya tidak apa-apa ya. Kalau nggak ada tidak apa-apa. Yang penting kayak tadi bahwa kita sejak dini, sejak hari ini memantapkan dalam hati kita rukun iman yang 6 itu benar-benar ditanamkan ke dalam hati kita. Karena iman itu landasannya beragama. Karena iman itu salah satu daripada rukun agama yang 3, iman itu salah satu daripada usuluddin, asal-asalnya agama yang 3. Pembahasan baru sampai dengan iman kepada Rasul ya. Sampai di sini saja. Kita akhiri, mudah-mudahan apa yang disampaikan manfaat buat kita semua, menjadi ilmu buat kita semua dan kita bisa mengamalkannya dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak keong. Ini orang mereka mau. Seraka.